Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar beberapa materi. Namun sebelum itu perkenalkan, jika ada yang belum kenal dengan saya, maka sudah selayaknya saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah Pak Agus Syaifuddin Husni yang sehari-hari mengajar di SDN Gading 5 Surabaya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masa depan nanti. Sudah siap berdoa? Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Ini anak-anak, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, materinya adalah tentang sumber daya alam hewan. Nah anak-anak, nanti kita akan kupas mengenai beberapa materi. Yang pertama adalah tentang keseimbangan alam. Jadi bagaimana hewan itu mempengaruhi keseimbangan alam. Ada kesinambungan antara hewan dan tumbuhan. Lalu nanti kita akan pelajari juga upaya pelestarian hewan. Sudah siap untuk belajar? Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba anak-anak lihat gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah burung cendrawasih. Pasti anak-anak sudah pernah melihat ya, entah di layar televisi atau di media yang lain. Nah, anak-anak tentunya ada beberapa pertanyaan ya. Ketika kita melihat gambar ini, tentu di dalam benak kita akan menimbulkan pertanyaan. Apa saja? Nah, apa jenis hewan pada gambar? Ya, sudah kita bahas tadi, hewannya adalah burung cendrawasih. Dari manakah asal hewan itu? Ada yang bisa menebak? Ya, betul. Anak-anak ternyata hebat ya. Dari Papua ya. Hewan ini menjadi maskot Papua anak-anak. Pertanyaan berikutnya, apa saja keunikan dari hewan tersebut? Nah, apa keunikannya? Kalau kita lihat yang gambar tadi, warnanya betul. Kemudian apa? Kemudian bentuk bulunya. Nah, luar biasa. Betul sekali jawaban anak-anak. Nah, selanjutnya, apakah hewan tersebut termasuk satwa yang dilindungi? Ya betul, memang cendrawasih termasuk satwa yang dilindungi. Ya, karena apa? Karena eksploitasi yang berlebihan dari manusia mengakibatkan hewan ini sekarang terancam punah anak-anak. Nah, oleh karena itu hewan ini termasuk ke dalam hewan yang dilindungi. Berikutnya, nah ada teks yang akan kita baca. Mari kita baca dengan cermat dan nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang teks berikut. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya.
Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis-jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur ini kita tahu ya, di sekitar Papua dan sekitarnya ya. Lanjutannya anak-anak, burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan burung cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, itulah teks yang sudah kita baca bersama-sama anak-anak. Nah, sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan seputar teks berikut. Yang pertama, mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan? Yang perlu kita garis bawahi adalah mengapa burung ini menjadi kebanggaan rakyat Papua. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Ya, ternyata ada yang betul jawabannya ya, yaitu karena burung cendrawasih memiliki bentuk bulu yang unik serta memiliki warna yang indah. Warnanya terdiri dari berbagai kombinasi warna yang cerah ya, seperti yang sudah kita lihat di teks sebelumnya. Nah, coba anak-anak saksikan. Nah, ini adalah burung cendrawasih dalam kehidupan nyata ya. Kalau tadi kartunnya, sekarang aslinya seperti ini. Coba kita saksikan. Nah, coba sebelum Pak Agus jelaskan mengenai jenisnya, Pak Agus mungkin bertanya kepada anak-anak, yang mana yang merupakan burung cendrawasih mati kawat? Nah, ada yang bisa menjawab anak-anak? Nah, setelah ini Pak Agus akan jelaskan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Agus dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, kalau tadi sebelumnya Pak Agus sudah bertanya ya, yang mana dari gambar ini yang termasuk jenis burung cendrawasih mati kawat, nah, yang menjadi maskot di Papua. Yang mana ya yang menjadi maskot Papua? Apakah yang besar atau yang kecil ini? Yang mana? Ya, ada yang bisa menjawab ternyata, yaitu yang paling besar yang ada di sana anak-anak. Nah, yang ini. Ya, ini adalah burung cendrawasih mati kawat. Kalau kita lihat dari bulu di ekornya itu ada yang berbentuk seperti kawat ya. Itu akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi jenisnya. Jadi, oh, kalau ekornya seperti kawat berarti cendrawasih mati kawat. Nah, selain itu Pak Agus juga menjelaskan beberapa jenis yang lain. Ada burung cendrawasih bidadari halmahera. Ini anak-anak, bidadari halmahera. Nah, ini kalau kita lihat punya ciri khas, ada dua pasang ya, bulu yang berwarna putih yang keluar dari sayap. Kemudian ada bulu yang tumbuh di sekitar dada. Nah, ini cantik sekali ya. Ini adalah satu-satunya burung cendrawasih yang berasal dari luar Papua. Ini berasal dari Halmahera, Maluku Utara ya. Sedangkan yang lain ini dari Papua anak-anak. Nah, kalau yang ini yang cantik sekali warnanya, ini adalah burung cendrawasih botak ya, namanya burung cendrawasih botak. Ini seperti ini cirinya. Baik, untuk yang lain anak-anak bisa tanyakan kepada Bapak Ibu guru atau orang tua atau kakak. Nah, mencari informasi secara mandiri ya.
Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Mengapa ya sekarang burung cendrawasih semakin terancam? Mengapa anak-anak? Ya betul, yaitu perburuan liar, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat menjadi penyebab burung cendrawasih terancam punah. Kita tahu semua ini adalah peran dari tangan manusia, anak-anak. Manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan semua ini demi keuntungan pribadi. Tentunya jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, inilah anak-anak yang bisa kita lakukan. Ya, membudidayakan burung cendrawasih di suaka marga satwa atau suatu tempat khusus yang di sana makhluk hidup itu, khususnya satwa itu akan dibiarkan untuk berkembang biak secara alami di sana dan tanpa gangguan manusia. Jadi suaka marga satwa ini tempat perlindungan bagi satwa-satwa yang terancam punah. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah ini, tidak memburu dan merusak habitat aslinya. Kita tahu habitat aslinya ada di dataran rendah, khususnya berada di hutan. Ya, tentunya dengan kita menjaga hutan, otomatis kita juga melestarikan burung cendrawasih. Ya. Nah, berikutnya, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Nah, tentunya keragaman satwa di Indonesia akan berkurang sehingga generasi yang akan datang tidak bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih. Nah, sayang sekali ya kalau generasi yang akan datang tidak bisa melihat keindahan dan keunikan burung cendrawasih. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama. Nah, berikutnya ada hewan yang lain yang akan kita kupas selain burung cendrawasih. Apa itu? Siapakah aku? Gambarnya akan muncul. Nah, siapa ya? Ya betul, kupu-kupu. Nah, kita akan cari tahu mengenai kupu-kupu anak-anak. Nah, ada teks di sini yang akan kita baca dulu ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Jadi kupu-kupunya ketika bertelur selalu dia menaruh di daun anak-anak. Karena kupu-kupu ini tahu bahwa nanti ketika ulatnya menetas itu makanannya adalah daun tadi. Ya. Kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat tadi membentuk kepompong ya, yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat karena bisa membantu proses penyerbukan pada tanaman. Nah, kita tahu ya, kupu-kupu ini hewan yang memiliki keunikan anak-anak, khususnya ada di bagian apanya? Ya, ada di bagian mulutnya. Anak-anak tahu ya, mulut kupu-kupu itu bentuknya adalah mulut penghisap atau proboscis. Nah, mulutnya kupu-kupu ketika akan mengambil nektar ya, dari dasar bunga itu akan dijulurkan anak-anak. Dia bentuknya seperti tabung atau gampangnya sedotan begitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Ketika akan mengambil madu, dia akan menjulurkan mulutnya. Setelah selesai, itu bisa digulung kembali ya. Jadi setelah dijulurkan, kemudian mulutnya bisa digulung kembali. Itu keunikannya. Nah, kita lanjutkan. Pak Agus ada video. Mau menyaksikan? Ya, tentunya video ini adalah video bagaimana proses ulat menjadi kupu-kupu. Mari kita saksikan.
Nah, sudah ya anak-anak. Nah, setelah segmen yang satu ini, ya, setelah ada pariwara, kita akan lanjut ke babak selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Pak Agus dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, tentunya kita sudah punya gambaran ya. Oh, ternyata seperti itu ya proses dari ulat menjadi kupu-kupu ya, hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan ya. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Nah, kalau punah apa yang terjadi? Ya, kelestarian tanaman akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Kita tahu ya, kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang sangat berguna dalam proses penyerbukan tanaman. Ya. Selain itu juga ada lebah dan hewan lainnya. Nah, berikutnya apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Nah, tentunya kita harus ikut berpartisipasi anak-anak ya untuk melestarikan kupu-kupu. Caranya bagaimana? Ya, dengan cara menjaga kelestarian kupu-kupu dengan cara tidak menangkap atau memburunya untuk digunakan sebagai barang hiasan. Nah, kita tahu ya, hiasan dari kupu-kupu memang cantik, tapi kecantikan itu tidak ada artinya anak-anak kalau kita ikut membunuh kupu-kupu yang cantik itu. Kasihan, bukan? Nah, di mana kupu-kupu hidup? Di mana ya? Tadi ada di teks ya. Di mana anak-anak? Ya, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan rendah serta daerah yang terdapat banyak tanaman berbunga ya. Kita tahu kupu-kupu itu membutuhkan makanan untuk hidup dan makanan kupu-kupu terdapat di bunga. Jadi kalau ada taman yang banyak bunganya, itu biasanya bisa dipastikan juga ada kupu-kupu di sana. Nah, berikutnya anak-anak, Pak Agus ada beberapa jenis kupu-kupu. Nah, ada kupu-kupu sayap burung peri. Ini ditemukan di Papua. Kalau kita lihat dia bentuk sayapnya unik ya, terutama yang bagian bawah. Kemudian ada kupu-kupu raja. Nah, ditemukan di Jawa dan Sumatera. Ini kalau kita lihat besar sekali sayapnya. Lalu ada kupu-kupu trogon ya, dari Kalimantan. Ya, unik juga bentuknya dengan perpaduan warna hitam dan kuning. Nah, selanjutnya Pak Agus akan sampaikan ciri-ciri khusus dari kupu-kupu yang hanya dimiliki oleh kupu-kupu, bukan hewan yang lain. Apa saja? Yang pertama, sayap berwarna-warni. Nah, tentunya kita sudah tahu ya, sayap kupu-kupu itu adalah bagian yang paling cantik ya, karena punya motif yang banyak, warnanya beragam ya. Kemudian punya antena sebagai indera pembau dan peraba. Ya, anak-anak juga bisa melihat ya, dimanapun ketika ada kupu-kupu itu di bagian kepalanya pasti ada antena, dan ternyata itu berfungsi untuk apa? Menjadi indera pembau dan peraba bagi kupu-kupu. Nah, berikutnya kupu-kupu memiliki 3 pasang kaki ya, seperti ciri serangga pada umumnya ya, yang memiliki 3 pasang kaki. Berikutnya, kupu-kupu memiliki mulut yang berbentuk belalai, yang unik, yang tadi Pak Agus sampaikan bisa digulung dan bisa dijulurkan untuk mengambil nektar yang ada di dasar bunga. Nah, anak-anak, kita sudah masuk ke kesimpulan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita ingat-ingat lagi ya, supaya kita ketika belajar di kemudian hari lebih mudah mengingatnya. Apa saja? Ini dia. Sumber daya alam berupa hewan amat penting bagi keseimbangan alam. Kita tahu tadi hewan ini juga berperan penting bagi keseimbangan alam anak. Contohnya adalah ketika apa? Ketika ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga ini sama-sama untungnya. Ketika kupu-kupu mengambil nektar dari bunga, lalu bunga juga bisa melakukan penyerbukan ya, dari datangnya kupu-kupu. Nah, ini namanya keseimbangan alam.
Berikutnya, setiap hewan memiliki karakteristik tempat tinggal yang berbeda. Ya, kalau tadi ada kupu-kupu yang bisa hidup di dataran rendah dan dataran tinggi, tapi kalau burung cendrawasih tidak. Burung cendrawasih hanya bisa di dataran rendah, khususnya di hutan. Ya. Berikutnya, banyak hewan telah memberikan beragam manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kita tahu hewan itu memiliki andil yang besar ya bagi kelangsungan alam. Manusia tidak bisa hidup tanpa hewan. Begitu pula dengan tumbuhan juga membutuhkan hewan. Oleh karena itu kita harus saling menjaga anak-anak satu sama lain. Jangan kita rusak, tapi kita lestarikan. Ya. Nah, berikutnya, pelestarian hewan merupakan tanggung jawab bersama. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa ini adalah tugas bersama, bukan hanya satu orang atau instansi tertentu saja, tapi kita semua, kita manusia mengambil oksigen dari tumbuhan, kita juga makan dari hewan. Begitu pula dengan hewan dan tanaman, ya, sama-sama saling ketergantungan. Oleh karena itu, mari kita jaga semua itu supaya tercipta keseimbangan alam. Nah, anak-anak, Pak Agus ada tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Pilihlah hewan di sekitarmu yang paling menarik untuk kamu cari informasinya. Informasimu harus memuat tentang apa saja? Nah, harus ada karakteristik tempat hidupnya, ya, tempat tinggalnya. Dia biasanya hidup di mana? Itu nanti harus dijelaskan di informasi nanti yang kamu tulis, ya. Nanti ketika selesai tugas jangan lupa kirimkan ke Bapak Ibu guru kelas. Kemudian dalam tulisanmu harus ada manfaat dari hewan tersebut. Kita tahu kalau kupu-kupu tadi manfaatnya banyak, ya. Begitu pula dengan cendrawasih. Nah, tuliskan manfaatnya. Kemudian tuliskan juga cara melestarikannya. Nah, cara melestarikan hewan itu seperti apa? Lalu berikutnya, tuliskan ciri-ciri khususnya. Nah, inilah yang menjadi tugas hari ini, ya, yang segera nanti dikerjakan, kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu guru. Baik, tidak terasa 30 menit sudah Pak Agus menemani kalian belajar. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat, ya. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bila ada salah kata, Pak Agus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, ya, belajar dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guru.